harap dari jawaban Bapak itu saya dapat belajar ketika suatu saat saya berada di menjadi seorang pemimpin. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Baik, menyangkut dengan dilema etika atau kebutuhan moral, itu yang pertama itu kita lihat dari kehidupan anak-anak setiap hari di sekolah. Itu menyangkut dengan kasus-kasus yang terjadi, antara lain satu kita kejadian di lingkungan sekolah atau dalam kelas, mungkin dalam ujian itu. Satunya adalah menyangkut dengan siswa tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan soal dengan menyontek. Itu contoh kasus yang di sekolah. Dari kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi, mungkin yang saya ingin ketahui lebih lanjut, ketika Bapak mengambil keputusan, misalnya seperti menyontek itu kan dalam kasus itu kan mengandung suatu dilema etika. Dan dilema etika ini kan berarti benar lawan benar. Kira-kira keputusan Bapak ambil itu seperti apa? Yang pertama, kita minta guru yang bersangkutan ataupun guru BK atau wali kelas untuk bisa memberikan arahan tentang kepada anak itu, supaya nanti dalam mengerjakan soal tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu, contoh menyontek. Karena itu mengerjakan soal bukan dengan kemampuan yang ada pada dirinya, tetapi dia melihat atau menyontek atau menciplah apa yang ada di orang lain atau tulisan-tulisan yang sudah ada. Jadi di dalam pembicaraan atau pengambil keputusan itu mungkin Bapak bisa membagikan kepada saya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak ambil ketika membuat satu keputusan. Yang pertama itu kita tidak boleh membuat anak itu untuk menjadi minder. Itu yang pertama. Oleh karena itu maka anak itu harus diberikan perhatian khusus, yaitu kita panggil secara pribadi, kita memberikan bahan, masukan untuk anak itu dia terus belajar supaya nanti di kemudian hari dia tidak lagi melakukan hal yang sama seperti itu. Bapak, terima kasih. Kemudian yang berikut mungkin dari langkah-langkah itu atau mengambil keputusan itu, kira-kira tantangan yang terberat pada saat mengambil keputusan itu seperti apa? Tantangan terberat yang ada pada diri seorang pemimpin, yaitu yang pertama itu adalah menyangkut dengan psikologi anak. Itu menyangkut psikologi. Psikologi itu kan tidak mungkin kita langsung mengetahui. Dan karena itu maka itu yang menjadi tantangan terbesar. Karena ketika kita mengambil sebuah keputusan tanpa kita mempertimbangkan tentang psikologi seseorang, sudah tentu dampaknya juga dia akan berpengaruh terhadap orang-orang tersebut. Hasil apa kemudian yang berikut mungkin dalam penyelesaian atau mengambil keputusan ini, apakah Bapak langsung memecahkan di sekolah atau mengatur jadwal untuk mengambil keputusan ini? Baik, ada hal yang prinsip yang tidak bisa kita ambil keputusan secara langsung. Sudah tentu kita mendalami akar persoalannya supaya nanti kita tahu titik atau benang merahnya, baru dapat kita mengambil sebuah keputusan. Artinya ada keputusan-keputusan yang bisa kita ambil, tetapi ada keputusan-keputusan yang tidak bisa kita ambil. Dia membutuhkan waktu
untuk kita melakukan telah terhadap sebuah masalah. Terima kasih Bapak. Dari mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang Bapak bisa bagikan kepada saya ketika menjadi seorang pemimpin? Baik. Yang pertama itu adalah harus mengetahui tentang prinsip-prinsip seorang pemimpin. Yang kedua adalah harus menaruh sebuah sikap positif terhadap sebuah hal, terhadap semua orang. Nah, sikap positif itu yang membawa kita pada pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, dalam sistem itu harus kuat, membentuk sistem dan kesatuan itu harus kuat. Kalau sistem itu lemah, maka sudah tentu kelemahan juga akan terjadi pada sebuah pemimpin. Yang kedua adalah jujur, disiplin, dan baik. Terima kasih Bapak. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari Bapak bisa membuat saya belajar yang banyak ketika mengambil keputusan, bisa di dalam kelas ataupun di luar kelas. Terima kasih. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, saya akan melakukan evaluasi tindak lanjut lagi dengan modul saya itu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Terima kasih, sampai bertemu. Yang saya ingin mengetahui yang pertama itu mungkin bagaimana Bapak bisa menceritakan ketika Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, selamat pagi juga Pak Marsen. Saya akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan telah disiapkan untuk kita berbicara, khususnya kasus-kasus dilema. Yang pertama, ada 3 dosa atau kasus besar di dunia pendidikan, khususnya yang selalu terjadi di sekolah kami. Ada 3 kasus. Yang pertama itu adalah kekerasan seksual, yang kedua adalah intoleransi, dan yang ketiga adalah bullying atau perundungan. Untuk itu bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang dilema oleh etika. Itu saya mengidentifikasinya berdasarkan tingkat kejadian, artinya yang sering dan selalu terjadi di sekolah kami, yaitu bullying atau perundungan. Itu merupakan prioritas untuk kami menjadi perhatian sekolah kami. Kami mengidentifikasinya berdasarkan tingkat kejadian yang sering terjadi, yang kedua adalah dilema oleh Baik, terima kasih Bapak. Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu berdasarkan tingkat kejadian yang terjadi di sekolah. Dalam mengidentifikasi itu, kira-kira pengambilan keputusan di sekolah itu ketika 2 kepentingan itu terjadi secara bersama-sama yang mengandung nilai kewajiban. Jadi
Kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika menghadapi hal yang sama yang terjadi? Dalam pengambilan keputusan terhadap bullying atau perlindungan yang terjadi yang dilema oleh etika, keputusannya tidak bersifat sepihak, artinya dapat diselesaikan sendiri oleh sekolah ataupun individu, tapi dapat memberikan solusi dengan melibatkan banyak pihak yang lain yang bernilai kebajikan seperti siswa, orang tua, dan guru. Itu yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang terjadi. Kemudian yang berikut mungkin langkah-langkah Bapak bisa membagikan langkah-langkah ketika Bapak mengambil sebuah keputusan. Seperti contoh kasus tadi, kasus bullying atau kasus intoleransi. Prosedur atau langkah yang kami pakai atau yang dilaksanakan dalam pengambilan keputusan itu, kami pakai 3 cara. Yang pertama itu pencegahan oleh anak. Yang kedua itu pencegahan oleh keluarga. Dan yang ketiga itu adalah pencegahan sekolah. Pencegahan oleh anak itu artinya ditingkatkan budaya tindak. Yang berikut lagi ikut membuat aturan, terus merangkul teman. Itu adalah salah satu langkah yang kami pakai dalam proses tersebut tidak terjadi lagi. Yang kedua adalah pencegahan keluarga. Itu kami membangun komunikasi anak dengan orang tua, terus melaporkan pada sekolah jika anak mengalami kejadian tersebut. Yang ketiga itu adalah pencegahan di sekolah. Ada layanan pengaduan kekerasan, bekerja sama dengan dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, guru, yang memberi bantuan kepada siswa yang mengalami pelanggaran sekolah. Itu adalah langkah-langkah yang kami pakai sehingga dapat mengurangi kasus tersebut. Jadi 3 langkah yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Kemudian mungkin dari 3 langkah yang ditempuh ini mungkin ada tantangan yang biasa dihadapi. Tantangan yang biasa dihadapi itu jika kasus tersebut diselesaikan sepihak atau langsung diselesaikan, maka itu akan terjadi lagi. Itu yang merupakan tantangan yang sering terjadi. Jadi kalau misalnya diselesaikan dan melibatkan orang tua, guru, siswa, membacakan. Setiap kasus yang dihadapi ini mungkin langsung diselesaikan atau Bapak membuat jadwal khusus. Jika kasus tersebut kalau dia terjadi, kami tidak langsung selesaikan, tapi ada membutuhkan jadwal tertentu. Misalnya kejadiannya hari, barangkali kami jadwalkan pada besok. Mengapa? Karena itu harus melibatkan juga orang tua, siswa, dan
guru, sehingga kasus tersebut itu dapat beres dengan baik. Dan kami harapkan itu jangan terulang lagi. Jadi bukan langsung diselesaikan pada saat kejadian, terus tidak membutuhkan waktu, tapi kami cegah. Jadi dalam pengambilan keputusan itu mungkin membutuhkan warga sekolah untuk mengambil suatu keputusan. Dari pengambilan keputusan itu mungkin faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak mengambil keputusan. Faktor-faktor yang memudahkan dalam kami menyelesaikan proses tersebut adalah faktor yang pertama itu adalah harus melibatkan orang tua, siswa dan guru. Yang kedua itu adalah beberapa langkah dalam proses penyelesaian itu, seperti yang pertama itu penyampaian pengaduan. Kami sangat membutuhkan pengaduan ketika mengalami kecelakaan itu. Yang kedua itu apa itu pengaduan itu diterima atau tidak. Yang ketiga adalah teknis pengaduan. Yang keempat itu adalah klarifikasi. Klarifikasi dapat berupa dokumen, pengumpulan data, keterangan dari siswa yang mengalami hal tersebut. Yang ketiga itu yang berikut itu adalah masuk pada analisis atau proses penyelesaian masalah. Selama kami gunakan Jadi ini yang terakhir Bapak, mungkin Bapak bisa menyampaikan pengalaman Bapak menyangkut dengan penyelesaian kasus di sekolah ini. Jadi dari pengalaman ini mungkin saya bisa pakai di saat ketika saya berada dalam kelas. baik. Pembelajaran yang diambil sebagai pengalaman adalah itu saya dapat simpulkan dan lebih baik jika pengambilan sebuah keputusan jangan sepihak, tetapi melibatkan pihak-pihak yang lain